Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sumardi. Perkenalkan, nama saya Resta Dewi Haryanto, mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2. Langsung saja saya mulai pembahasan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi seluruh dunia termasuk bangsa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya oleh masyarakat terutama di kalangan remaja. Masuknya bahasa ke Indonesia dipengaruhi oleh arus globalisasi perkembangan iptek. Media menampilkan berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa gaul bahkan bahasa asing. Bahasa adalah identitas dari suatu negara ataupun wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi prioritas utama. Dalam jurnal Renaissance yang disusun oleh Gustiasari tahun 2018 menyebutkan bahwa fungsi utama dari bahasa Indonesia ialah untuk menyatukan bangsa Indonesia dalam hal berkomunikasi. Jejaring sosial merupakan media yang banyak digunakan para penutur bahasa untuk berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Nah, perkembangan bahasa dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya media sosial, televisi, dan faktor lingkungan sekitar. Dalam hal ini, televisi banyak menyajikan program yang menampilkan acara menggunakan bahasa gaul, kemudian masyarakat mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial. Oleh karena itu, bahasa gaul dapat berkembang dengan cepat terutama di lingkungan sekitar yang merupakan kehidupan sehari-hari kita berada pada lingkungan tersebut. Berikut contoh dari kosakata gaul. Nah, mengenai bahasa gaul atau bahasa prokem muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa prokem dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Bahasa ini merupakan bahasa yang sering digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas tertentu sebagai sarana komunikasi antar sesamanya yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi, supaya orang lain tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Bahasa prokem berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Namun, belakangan ini bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia yang digunakan dalam percakapan di dalam komunitasnya menjadi bahasa yang digunakan dalam lingkungan masyarakat luas. Nah, bahasa prokem ini merupakan salah satu bentuk menyimpang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Berikut beberapa dampak negatif adanya penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, ada kesulitan berbahasa Indonesia dengan benar, sehingga memberi efek rancu akan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka remaja akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana yang kata baku dan tidak baku. Bahkan, dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Dari segi norma susila, bahasa gaul mempunyai dampak yang buruk atau perilaku yang tidak baik. Misalnya, bila digunakan pada orang yang lebih tua akan tidak sopan karena keluar dari tatanan norma dan sopan santun. Bahasa prokem juga memiliki bentuk yang sukar dipahami. Akibatnya dapat menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, menurunnya derajat bahasa Indonesia sehingga berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagi sebagian besar pengguna media sosial, masyarakat lebih mengerti arti dari bahasa gaul dibanding dari kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul tersebut, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di masyarakat dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan.
bahasa Indonesia akan terpinggirkan karena remaja atau masyarakat lebih sering menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar hanya pada forum resmi saja. Sesuatu akan menjadi kebiasaan apabila kita lakukan dengan berulang-ulang. Namun, bahasa Indonesia di sini hanya digunakan di forum resmi saja. Lantas, bagaimana bisa bahasa Indonesia akan tetap eksis apabila penggunaannya tidak diutamakan? Namun, terlepas dari bahasa gaul memiliki konotasi negatif, terdapat pula dampak positif dari pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa gaul, yaitu mulai dikenalnya kata WKWK, yang berarti ekspresi tertawa. Di dunia internasional, dikenal dengan kalimat Indonesia is WKWK. Hal ini terbukti bahwa kemampuan berbahasa masyarakat Indonesia khususnya di media sosial berhasil mengundang rasa ketertarikan dunia internasional sehingga bahasa gaul Indonesia menjadi viral. Nah, dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa semakin cepatnya teknologi informasi mendorong kita untuk semakin cepat dalam berkomunikasi yang ditandai dengan penggunaan berbagai bahasa singkatan dan kosakata baru. Akhirnya, kita semakin lupa akan kewajiban kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menyebabkan tergesernya kepopuleran bahasa Indonesia dengan bahasa gaul pada tingkat pemakaiannya. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda demi menjaga eksistensi penggunaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, sudah seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa apapun. Menghargai proses terbentuknya bahasa resmi negara merupakan salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Salah satunya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin tanpa mencampur adukannya dengan bahasa lain. Nah, saran yang dapat diberikan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan bahasa Indonesia menjadi punah ialah menanam dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaannya dengan bahasa prokem kepada pelajar. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya, membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia, serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi. Karena bahasa gaul selalu berkembang dari waktu ke waktu. Itu berarti bahwa setiap tahun akan ada beberapa kata-kata gaul yang terus berkembang, yang terus baru, yang dikembangkan oleh masyarakat. Itu sebabnya kita harus ikut andil, ikut berkontribusi dalam menjaga keeksistensian bahasa Indonesia di negeri tercinta kita. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.